Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Mauris Maulana. Di sini saya sebagai supervisor dari perusahaan Sugiyati Store. Di sini saya menjual produk yaitu sepatu Converse. Nah, sebelum saya memasuki materi yang inti, kalian pasti sudah tahu dan sering banget dengar kata berjualan. Nah, siapa yang tidak akrab dengan istilah tersebut? Sudah sejak lama masyarakat di seluruh dunia akrab dengan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli pun selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu berjualan dilakukan di pasar tradisional, kini berjualan bisa dilakukan dari mana saja melalui sistem online. Contohnya seperti media sosial, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Berjualan memiliki pengertian sebagai kegiatan untuk menukarkan barang dan jasa dengan uang. Semakin lama, pengertian berjualan semakin berkembang. Berjualan kini tidak lagi hanya dipahami sebagai sebuah transaksi jual beli, namun meluas ke berbagai segi yang ada di dalamnya, seperti pemasaran hingga bisnis. Dalam sebuah penjualan, tentunya kita harus memiliki sebuah target yang hendak dicapai. Target inilah yang pada akhirnya disebut sebagai target penjualan. Target penjualan umumnya ditentukan pada awal seorang pengusaha membangun bisnisnya. Sayangnya, ada banyak pengusaha yang enggan menentukan target penjualan mereka dengan berbagai alasan. Pengusaha-pengusaha itu merasa penjualan sebaiknya dibiarkan mengalir apa adanya tanpa perlu dibatasi oleh target penjualan. Nah, pemahaman ini tentunya tidak tepat. Sebuah perusahaan memerlukan target penjualan sebagai pemacu semangat dalam mencapai keuntungan yang mereka harapkan. Setiap perusahaan dapat menentukan target penjualan masing-masing. Tidak ada patokan khusus yang membuat sebuah perusahaan harus memiliki target penjualan tertentu. Menentukan target penjualan adalah pekerjaan yang susah-susah gampang. Meskipun target penjualan bisa dilakukan dengan bebas, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya target penjualan tidak menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Nah, target penjualan yang terlalu rendah dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan kerja seorang sales. Bisa jadi kemampuan sales Anda sebenarnya tinggi, namun target penjualan yang terlalu rendah justru menyusutkan kemampuan tersebut. Sementara itu, target penjualan yang terlalu tinggi pun tidak akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Target penjualan yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal justru akan menimbulkan demotivasi dan hilangnya fighting spirit dari para sales. Untuk menentukan target penjualan yang pas, tentunya kita harus memahami faktor-faktor lain yang ada pada perusahaan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian target penjualan. Poin yang pertama adalah pengertian dari target penjualan. Target penjualan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh salesperson dan supervisor dalam satu periode waktu tertentu. Jadi, sebagai salesperson harus mengetahui dan memahami bagaimana cara menyusun dan menentukan target penjualan yang ingin dicapai. Dan sebagai supervisor juga harus memberikan apa saja kriteria target penjualan yang baik. Kemudian yang poin kedua, kriteria target penjualan yang baik. Ada beberapa kriteria target penjualan yang baik. Yang pertama, target dinyatakan spesifik dan relevan dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, ukuran target jelas, waktu untuk mencapai target telah ditentukan. Kemudian menantang, menumbuhkan usaha keras untuk mencapai target tersebut bila tercapai membanggakan. Kemudian yang terakhir adalah realistis. Kemudian poin yang ketiga ada fungsi target penjualan. Fungsi target penjualan selain sebagai bentuk real dari sasaran kinerja atau sasaran strategis atau goal setting adalah yang pertama, sebagai sarana untuk mengukur kinerja perusahaan, departemen, dan tim penjual plus distribusi dan pemasaran. Yang kedua, bagi sales team, target penjualan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan karir dan tentunya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi,
sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki target penjualan yang tepat. Nah, selanjutnya jenis-jenis target dari penjualan. Yang pertama ada target penjualan dalam bentuk jumlah barang dan rupiah. Target penjualan barang dan rupiah menjadi salah satu jenis target penjualan yang pertama kali. Dalam setiap usaha, seseorang pengusaha pasti akan memiliki harapan agar barang dan jasanya yang dijual akan laku. Target penjualan ini biasanya lebih banyak menghitung terhadap kesuksesan dari seorang sales, dari banyaknya barang yang berhasil ia jual, atau dari banyaknya rupiah yang berhasil untuk didapatkan. Kemudian yang kedua, ada target persentase dari distribusi setiap masing-masing produk ke outlet. Target penjualan juga dapat dipahami sebagai sebuah target perusahaan dalam mendistribusikan produk dari pabrik ke masing-masing outlet. Apabila persentase dari permintaan barang ke sebuah outlet naik, maka itu berarti target penjualan sudah tercapai. Dan yang tiga, target promosi. Target promosi merupakan kategori target penjualan yang selanjutnya. Beberapa konsumen akan semakin tertarik untuk membeli produk Anda jika mereka telah terpengaruh secara langsung melalui promosi. Bentuk promosi ini tentunya sangat beraneka macam. Bisa melalui media sosial, iklan di radio, televisi, koran, atau bahkan bisa juga hanya melalui word of mouth. Nah, materi selanjutnya adalah menentukan target penjualan. Setelah kalian mengetahui pengertian dan jenis-jenis target penjualan, kadang pertanyaan yang muncul itu adalah bagaimana cara menentukan target penjualan yang tepat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu memahami sebuah metode yang dikenal sebagai metode SMART. Apa sih metode SMART itu? Nah, yang pertama itu ada S, spesifik. Target kerja yang dibuat harus spesifik dan jelas. Jika tidak, target tak akan tercapai karena fokus yang terbagi sehingga usaha yang dilakukan hanya akan berakhir sia-sia. Saat membuat target kerja, usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul berikut ini. Nah, pertanyaan itu yang pertama, apa yang ingin dicapai? Nah, kalian dalam membuat target penjualan itu pasti ada apa sih yang ingin dicapai dalam kalian membuat target kinerja ini. Nah, pasti ada beberapa tujuan-tujuan untuk usaha atau penjualan menjadi baik. Kemudian, kenapa target ini begitu penting? Nah, dalam membuat target penjualan itu pastilah sangat penting untuk penjualan yang baik. Kemudian, siapa saja yang akan terlibat? Nah, di sini kalian akan melibatkan salesperson yang bekerja sama dengan kalian. Kemudian where, di mana lokasinya. Nah, sebagai contoh, target yang spesifik seperti saya ingin menjadi kepala bagian pemasaran sehingga saya harus meningkatkan kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi kepala pemasaran dalam perusahaan sehingga saya bisa membangun karir dan memimpin tim yang sukses. Nah, yang kedua ada M, measurable. Hal ini sangat penting untuk memiliki target kerja yang dapat diukur. Dengan demikian, semua perkembangan bisa dilihat sehingga memberi motivasi tersendiri. Melihat kemajuan akan membantu diri tetap fokus, mampu memenuhi target tenggat waktu, dan merasa sukacita karena makin dekat mencapai tujuan. Ukuran target kerja harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama, berapa banyak. Yang kedua, berapa lama. Dan yang ketiga, apa ukurannya jika target kerja terpenuhi. Kemudian ada contoh, yaitu untuk mengukur kemampuan yang dibutuhkan agar menjadi kepala bagian pemasaran, yaitu dengan menyelesaikan pelatihan atau kursus dan menambah pengalaman kerja sebagai wakil kepala bagian pemasaran. Kemudian selanjutnya ada A, achievable. Target kerja yang dibuat juga harus realistis dan mudah digapai supaya menjadi pribadi sukses. Dalam kata lain, target yang dibuat harus sesuai dengan perkembangan kemampuan
tapi juga tetap mungkin dicapai. Saat menentukan target kerja, penting untuk melihat kesempatan dan sumber daya yang bisa memberi peluang untuk lebih mendekatkan diri pada sukses. Target kerja yang bisa dicapai harus menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kalian mencapai target? Yang kedua, seberapa realistis target kerja berdasarkan berbagai pertimbangan. Dapat saya contohkan seperti suatu saat muncul pertanyaan, apakah pelatihan selama ini yang diambil memang tepat untuk kepala pemasaran berdasarkan pengalaman dan kualifikasi yang dipunyai. Misalnya, apakah waktu untuk menyelesaikan pelatihan sudah efektif? Apakah sumber daya di sekitar sudah mendukung? Nah, kemudian ada R, relevan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa target kerja memiliki makna yang penting dan bisa disesuaikan dengan target lain yang relevan. Semua pasti butuh dukungan dan bantuan untuk bisa mencapai target. Tapi sangat penting untuk mengontrol semua dukungan dan bantuan yang didapat. Setidaknya pastikan bahwa rencana yang sudah dibuat mampu membuat orang lain mengikuti tanpa melupakan tujuan utama, yaitu untuk mencapai target kerja. Target yang relevan harus bisa menjawab beberapa keraguan berikut. Yang pertama, apakah semua usaha yang dilakukan sudah terasa layak? Yang kedua, apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan? Yang ketiga, apakah target kerja tak berbenturan dengan kepentingan orang lain? Kemudian yang terakhir, apakah target kerja bisa diterapkan di lingkungan saat ini? Nah, sebagai contoh saya mencontohkan tujuannya yaitu menjadi kepala pemasaran. Tapi apakah ini waktu yang tepat untuk mengambil latihan atau kursus? Sudahkah yakin peran sebagai kepala adalah posisi ideal? Sudahkah mempertimbangkan target kerja ini dengan pasangan hidup? Nah, seperti itu. Kemudian ada T, time bound. Tiap target kerja selalu berkaitan dengan waktu. Jadi, pastikan kalian untuk membuat batas waktu supaya tetap fokus pada sesuatu yang ingin dicapai ke depan. Kriteria waktu membantu membatasi pekerjaan yang harian menjadi prioritas dan menghilangkan fokus. Kaitannya dengan target kerja, waktu yang direncanakan harus mencakup yang pertama kapan, yang kedua apa yang bisa dilakukan dalam 6 bulan pertama dari sekarang, dan kemudian apa yang bisa dilakukan dalam 6 minggu mulai dari sekarang, dan yang keempat apa yang bisa dilakukan hari ini. Saya mengambil contoh, meningkatkan kemampuan untuk menjadi pemimpin butuh latihan dan pengalaman tambahan. Lalu, berapa lama untuk yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemampuan yang dibutuhkan agar menjadi pemimpin bidang pemasaran? Apakah perlu pelatihan lanjutan sehingga bisa memenuhi kualifikasi? Nah, jika Anda dalam membuat target penjualan ini sudah memasukkan metode SMART dalam perencanaan target, maka pencapaian target kerja akan semakin spesifik dan tentunya akan lebih tertarget dan memenuhi apa yang sudah kalian rencanakan dalam menentukan target penjualan. Kemudian materi selanjutnya adalah penetapan target penjualan untuk sales team. Yang pertama itu ada potensi pasar, market potensial. Analisa potensial pasar perlu dilakukan untuk mengetahui potensi pasar pada kondisi standar dan pada kondisi jika dilakukan treatment beserta segala kemungkinannya. Kemudian yang kedua, strategi penjualan, distribusi dan pemasaran. Dari komparasi antara target penjualan dan potensi pasar pada setiap titik akan ditemukan titik penjualan yang menguntungkan dan titik penjualan yang merugikan. Itu dengan penjualan standar yang dihitung berdasarkan penjualan minimal. Kemudian angka penjualan, unit dan value harus disesuaikan dengan potensi pasar. Untuk titik penjualan dengan margin positif maka bisa langsung ditetapkan. Dan untuk titik penjualan dengan margin negatif maka harus dilakukan treatment khusus dengan program khusus, baik yang mengarah ke strategi penjualan, strategi distribusi ataupun strategi pemasaran sehingga akan dicapai margin yang positif. Dalam menyusun strategi, baik penjualan, distribusi, dan pemasaran termasuk strategi promo harus memperhatikan biaya-biaya yang muncul yang akan berpengaruh terhadap tingkat profit kalian. Dan ada B,
breakdown target penjualan. Breakdown target penjualan ini adalah langkah terakhir setelah angka target penjualan per titik ditemukan. Strategi untuk mencapai angka tersebut juga sudah dibuat, maka berikutnya melakukan breakdown target penjualan. Breakdown target penjualan yang baik adalah per outlet, per produk, dan unit value untuk setiap area coverage atau per area yang di cover sales team. Kemudian sales team bersama supervisor akan melakukan breakdown secara detail sehingga akan muncul target penjualan per bulan, per minggu, dan per hari, dan per kunjungan salesman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.